mata kuliah aplikasi komputer dari program studi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini kami akan menyelesaikan tentang studi kasus uji T2 sampel berpasangan atau biasa disebut uji pilot sampel yang beranggotakan saya Tanazia Dia Cendani, MPMF 0I022054. Saya Puspasari dengan MPMF 0I022052. Saya Aisyah Sulistiawati dengan NPMF 0I022045. Dan saya Tisa Mirta Rizky, MPMF 0I022073. Silakan simak video kami. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan uji T2 sampel atau grup berpasangan. Biasanya uji ini disebut dengan uji pilot sample test, merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Sampel berpasangan pilot sampel adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Selanjutnya itu ada persyaratan uji T2 sampel, di mana yang terdiri yang pertama data berdistribusi normal, yang kedua selebaran data homogen, yang ketiga sampel diambil secara random atau acak, dan data sampel berjumlah sedikit kurang lebih dari 30. Yang terakhir ada data bertipe kuantitatif atau numerik, baik itu interval atau rasio. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pilot sampel. Selanjutnya itu ciri-ciri dari pilot sampel, di mana satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Baiklah, di sini ada salah satu contoh kasus, yaitu suatu obat baru yang dapat membantu masalah gangguan tidur atau soporific drug telah ditemukan. Untuk mengetahui efektivitas obat tersebut, penelitian yang melibatkan 10 pasien kemudian diadakan. Lamanya waktu tidur atau dalam jam pasien sebelum dan sesudah diberikan obat disajikan pada tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut itu ada sebelum dan sesudah, di mana sebelum pada nomor 1 itu 5,1, sesudah 7. Nomor 2 itu ada 6,2 dan 7. Nomor 3 itu ada 4,7 dan 5,8. Nomor 4 itu ada 5,7 dan 5,8. Kelima itu ada 6,2 dan 6,1. Keenam itu ada 4,3 dan 8,7. Ketujuh itu ada 3,7 dan 9,2. Kedelapan itu 6,5 dan 8,1. Kesembilan itu ada 3,4 dan 8, dan yang terakhir itu ada 10, 3,8 dan 7,2. Adapun soalnya yaitu apakah obat baru tersebut benar-benar efektif mengatasi masalah gangguan tidur? Baiklah, selanjutnya itu langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian dari uji tes sampel berpasangan atau uji pilot sampel. Di sini pertama-tama kami ke aplikasi Excel dulu untuk membuat data tersebut tadi, di mana tadi itu sebelum itu kami beri tanda X dan sesudah itu kami beri tanda Y. Di sini kita copy dulu. Kita copy. Terus kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ke variable view. Ini kita name-nya ini kita kasih tanda X untuk sebelum tadi. Dan di bawahnya itu kita kasih tanda Y untuk sesudah. Di tanda label ini dikasih tanda sebelum dan sesudah. Setelah itu kita ke data view. Nanti akan otomatis di sininya itu terbentuk huruf Y dan X yang mana tadi sebelum dan sesudah. Nah, kita salin atau kita paste yang sudah kita salin tadi.
nanti akan tercopy paste di sini. Setelah itu kita masuk ke analisis. Kita klik ke Complements and Profession. Di sini kita klik Virus Sample Test. Setelah itu nanti akan ada seperti ini. Nah, di sini di sebelumnya ini kita klik terus kita klik tanda panah ini, nanti akan otomatis ke variabel 1. Yang sesudahnya juga kita klik dan kita klik tanda panah akan otomatis di variabel 2. Setelah itu kita oke kan, nanti akan muncul hasil dari tes tersebut. Sudah dapat di hasil ini terdapat hasil tes Virus Sample Statistik, Virus Sample Correlation, Virus Sample Test, dan Virus Sample Effect Size. Nah, di sini kita untuk mencari Virus Sample Test. Nah, di Virus Sample Testnya ini kita mendapatkan hasil 0,005. Baiklah, dari data yang telah didapat oleh teman saya tadi yaitu menghasilkan 0,005. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu hipotesisnya. Diketahui H0 tidak ada perbedaan lamanya waktu tidur atau dalam jam pasien sebelum dan sesudah diberikan obat atau soporific drug. Terus H1-nya yaitu terdapat perbedaan lamanya waktu tidur atau dalam jam pasien dan sesudah diberikan obat soporific drug. Nah, diperoleh H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1-nya sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Kriterianya yaitu pengujian hipotesis tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Sedangkan terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. T tabel atau A sama dengan 0,05 dan DK-nya N dikurang 1 atau jumlah dikurang dengan 1 sama dengan 9, sehingga terdapat T tabel sama dengan 2,262. Bisa dilihat dari tabelnya yaitu seperti ini. Sehingga dasar pengambilan keputusannya, jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jadi yaitu keputusannya dari uji T berpasangan di atas didapatkan 0,005 yang mana kurang dari 0,05. Dengan demikian kesimpulan yang kita ambil adalah H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa selisih lama waktu tidur sebelum dan sesudah diberi obat untuk setiap individu tidak sama dengan 0. Dengan demikian, obat tersebut terbukti efektif membantu gangguan tidur. Sedangkan lama waktu tambahan tidur apabila seseorang mengkonsumsi obat tersebut antara 0,897 hingga 3,76 jam dibandingkan lama waktu tidur tanpa mengkonsumsi obat tersebut dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Baiklah, itulah video penyelesaian studi kasus uji T2 sampel berpangsangan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamu